semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Makna jersey away Manchester City musim 2021-2022. Manchester City telah meluncurkan seragam tandang Puma yang terinspirasi air untuk musim 2021-2022 yang merayakan sepak bola sebagai kekuatan untuk kebaikan. Diproduksi dengan proses manufaktur dop dye khusus untuk mengurangi pemborosan air, kit baru ini memberikan penghormatan kepada inisiatif amal Global Club Citizens Giving yang menggunakan sepak bola untuk meningkatkan kesadaran dan akses ke air bersih di seluruh dunia. Kemeja baru yang mencolok menampilkan tetesan air di seluruh desain, sementara logo sponsor klub Crest, Puma Cat, Etihad, dan Nexon menampilkan warna-warni menyerupai efek cahaya yang menembus tetesan air. 1 dari 3 orang di seluruh dunia tidak memiliki akses ke air minum yang aman. Untuk membantu mengatasi tantangan ini, Citizens Giving dan Silem, mitra resmi teknologi air klub, telah berkolaborasi dengan Puma untuk memberikan program global yang inovatif, memadukan pendidikan berbasis sepak bola tentang air, sanitasi dan kebersihan, serta akses air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Tom Pitken, Direktur City Football Foundation mengatakan, "Kami bangga dapat menggunakan perlengkapan tandang klub untuk meningkatkan kesadaran akan masalah air di seluruh dunia, menciptakan platform untuk memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang membutuhkan, memberdayakan jaringan global pemimpin muda kami untuk menggunakan sepak bola sebagai platform untuk mengatasi masalah sosial di komunitas. Kit bermain kami adalah ekspresi dari apa yang diperjuangkan klub kami, dan kami senang bahwa kit musim ini akan digunakan untuk menyoroti masalah vital akses air bersih." Selain meningkatkan akses air bersih di masyarakat, Puma juga mengurangi jumlah limbah dan konsumsi air selama pembuatan kit. Negosiasi Grealish berjalan lancar, Manchester City yakin datangkan pemain sebelum awal musim. Telah dilaporkan oleh 90 Min bahwa pembicaraan City dengan Villa tentang Grealish sedang berkembang, dengan klub yakin menyelesaikan kesepakatan untuk gelandang sebelum awal musim depan. Selain itu, pemilik Villa Wes Edens dan Nassif Sawiris tidak akan memaksa Grealish untuk tetap tinggal di luar keinginannya, tetapi penilaian mereka terhadap produk akademi mereka yang telah menyetujui persyaratan pribadi dengan City. Dinyatakan sebelumnya bahwa Manchester City percaya bahwa gelandang ingin menandatangani untuk pemenang Liga Premier 5 kali ini, dengan sumber mengkonfirmasikan bahwa Grealish telah menolak perpanjangan kontrak di Villa Park menjelang kepindahan yang tertunda ke City. Menurut informasi dari beberapa pihak, Grealish makin dekat untuk pindah ke City dan diharapkan untuk menyelesaikan transfer ke tim Pep Guardiola segera setelah dia kembali dari liburan minggu depan. Namun, perlu dicatat bahwa hierarki Etihad masih menegosiasikan jumlah yang lebih rendah untuk Grealish, dengan Villa menuntut jumlah yang keterlaluan mendekati 100 juta euro untuk lulusan akademi mereka. Kisah Bert Trautmann, ex-Nazi yang jadi legenda Manchester City. Lahir di Bremen 23 Oktober 1923, pria bernama lengkap Bernard Karl Bert Trautmann adalah mantan seorang tentara Nazi sekaligus kiper di Manchester City. Trautmann usia muda ia sudah bergabung dengan Jung Vlok, organisasi untuk anak-anak usia 10-14 tahun yang berfokus di bidang olahraga dan kelak akan menjadi tentara Nazi. Beranjak dewasa, Trautmann menjadi tentara Nazi yang dapat diandalkan. Bahkan, saking berprestasinya seorang Trautmann sebagai seorang tentara, ia diberi 5 buah medali lewat aksinya di Front Timur. Sampai akhirnya di Perang Dunia II, dia berakhir ditangkap oleh sekutu Inggris kemudian dipenjara di Marbury, Inggris. Di penjara inilah bakat Trautmann sebagai seorang kiper tercium. Dirinya selalu bermain sepak bola di tiap pekannya sampai akhirnya ia bermain untuk klub sepak bola lokal yaitu St Helens Town. Selalu bermain bagus bersama St Helens Town, Trautmann pun ditawari bermain di Manchester City dan tanpa pikir panjang, Trautmann menerima tawaran untuk bermain di bawah kepelatihan Les McDowell. Sayang, di awal karirnya Trautmann dan rekan-rekannya tampil buruk sehingga peringkat Manchester City menurun. Karena penurunan prestasi,
Pemain Manchester City pun mendapat ejekan dari para supporter, khususnya Dortmund yang mendapat tindakan rasial karena dia merupakan mantan pasukan Nazi. Dortmund yang merupakan mantan tentara, ia tidak menyerah. Dortmund selalu memberikan segalanya untuk Manchester City, sampai akhirnya final Piala FA 1956 yang mempertemukan Manchester City melawan Birmingham City. Sampai akhirnya 17 menit menjelang akhir laga, sekitar 100.000 penonton menjadi saksi kegilaan Dortmund. Lutut striker Birmingham Peter Murphy mengenai leher Dortmund dan membuat lehernya patah. Melihat kondisi Dortmund, wasit memberhentikan pertandingan hingga beberapa menit. Namun, Dortmund dengan sempoyongan tetap ingin lanjutkan pertandingan sampai peluit panjang berbunyi. Manchester City pun menang 3-1 dan menjadi juara Piala FA 1956. Atas aksi heroiknya tersebut, Dortmund yang semula dibenci karena sebelumnya ia merupakan mantan prajurit Nazi mulai dicintai oleh supporter Manchester City. Pada 19 Juli 2013, Dortmund meninggal dunia. Selama Dortmund bermain, ia telah mencatatkan 508 pertandingan dan menjadi legenda di Manchester City. Manchester City akan ditawari kontrak baru Raheem Sterling musim panas ini. Manchester City akan menawarkan kesepakatan baru kepada Raheem Sterling menjelang musim baru menurut laporan. Penurunan dan ditambah dengan tampilan konsisten yang ditunjukkan oleh Phil Foden menyebabkan Sterling kehilangan tempatnya di starting 11 di akhir musim, yang tidak biasa bagi pemain sayap yang telah mengumpulkan sebagian besar penampilan di antara rekan satu timnya di bawah Pep Guardiola. Namun, terlepas dari penampilan klubnya yang mengkhawatirkan, pemain sayap itu kembali ke permainan terbaik untuk negaranya saat ia membintangi Inggris dalam perjalanan mereka ke final kejuaraan Eropa, mengantongi 3 gol dan 1 assist untuk tim Gareth Southgate. Menurut Sam Lee dari The Athletic, Sterling akan ditawari kontrak baru di Stadion Etihad dengan kontraknya yang ada di klub akan berakhir pada 2023. Perlu dicatat bahwa penyerang kelahiran London melakukan semua percakapan mengenai kontraknya sendiri dengan bantuan 2 pengacara. Terlepas dari itu, City dilaporkan siap untuk membahas kemungkinan kontrak baru dengan pemain sayap itu setelah penampilannya yang menarik dalam tugas internasional di musim panas. Ditambahkan bahwa pejabat klub tidak akan terburu-buru menawarkan kontrak baru kepadanya, meskipun ada harapan dalam hierarki bahwa Sterling dapat mengambil bentuknya dan memenangkan tempatnya kembali di tim Pep Guardiola.